Selamat siang, Bapak dan Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Gabriel Putra Padaga, F12120094 dari kelas B, mata kuliah Kristalografi dan Mineralogi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan kristalografi dan juga akan mendeskripsikan salah satu kristal dari mineral kavansit. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari kristalografi. Kristalografi adalah ilmu yang mempelajari tentang sifat-sifat geometri dari suatu kristal, terutama tentang perkembangan, pertumbuhan, kenampakan bentuk luar atau morfologikal, struktur dalam atau internal, dan sifat-sifat fisiknya, serta pelajaran yang mengenai penjabaran tentang kristal-kristal. Yang kedua, sifat geometri. Sifat geometri merupakan sebuah penjabaran mengenai letak, panjang, dan jumlah sumbu kristal yang menyusun suatu kristal tertentu, serta bentuk bidang luar yang membatasinya. Yang ketiga, perkembangan dan pertumbuhan kenampakan bentuk luar. Perkembangan dan pertumbuhan kenampakan bentuk luar dari suatu kristal merupakan sebuah penjabaran yang mempelajari tentang bentuk kristal dengan bentuk kristal lainnya yang memiliki kesamaan dalam sistem kristalografi. Dalam artian, suatu kristal memiliki kembaran atau persamaan dengan kristal lainnya. Yang keempat adalah struktur dalam. Struktur dalam atau internal adalah susunan dan jumlah sumbu-sumbu yang juga menghitung parameter dan parameter rasio. Yang kelima, sifat fisik kristal. Sifat fisik kristal sangat bergantung pada struktur atau atom-atom penyusunnya, di mana besar kecil dari suatu kristal itu tidak mempengaruhi. Yang terpenting, bentuk dari kristal yang dibatasi oleh bidang-bidang kristal. Sehingga hal ini akan dikenal dua zat, yaitu zat kristalin dan non-kristalin. Yang terakhir, sumbu dan sudut kristalografi. Yang pertama, sumbu kristalografi. Sumbu kristalografi adalah sumbu yang dibuat melalui pusat kristal, di mana kristal mempunyai bentuk 3 dimensi, yaitu panjang, lebar, tebal atau tinggi. Yang dalam penggambarannya menggunakan 2 dimensi, sehingga dalam penggambaran tersebut digunakan proyeksi ortogonal. Yang kedua adalah sudut kristalografi. Sudut kristalografi adalah sudut yang terbentuk oleh perpotongan sumbu-sumbu kristalografi pada pusat kristal. Selanjutnya, saya akan mendeskripsikan dan menjelaskan salah satu kristal dari mineral kavansit. Yang pertama-tama saya akan menunjukkan peraganya terlebih dahulu. Untuk peraganya kira-kira berbentuk seperti ini. Ya, setelah itu saya akan menjelaskan yang pertama-tama itu dari sistem kristal. Dari sistem kristal, mineral kavansit ini memiliki sistem kristal ortorombik dengan kelas kristal dipiramidal dan bentuk kristal di piramid. Yang kedua, saya akan menjelaskan unsur simetri dari mineral kavansit ini. Untuk unsur simetrinya, yang pertama itu sumbu. Untuk sumbu dari mineral kavansit ini ada 3 sumbu, yaitu sumbu A yang terletak vertikal di atas sini, dan sumbu A yang terletak horizontal di depan sini, lalu sumbu B yang juga terletak horizontal di sebelah sini, memotong dari kanan ke kiri, dan untuk A itu dari depan ke belakang. Selanjutnya kita akan menghitung sudut dari kristal. Untuk sudut pada kristal mineral kavansit ini, ia tidak ada karena kristal ini jika diputar pada sudut, ia tidak memiliki kenampakan yang sama, sehingga sudutnya itu tidak perlu dituliskan. Karena sudutnya tidak ada, kita akan lanjut pada diagonalnya. Untuk diagonalnya sendiri, kristal ini memiliki 2 diagonal, yaitu pada bagian yang ini dan juga bagian yang ini. Untuk bagian atas, ia tidak dihitung karena bagian atas ini sudah diwakili oleh sumbu, yaitu sumbu C. Sama halnya seperti mencari nilai dari sumbu tadi, untuk diagonalnya dia juga harus dicari nilainya. Oleh karena itu, kita akan mencari nilai dari 2 diagonal tersebut. Baik, yang pertama pada diagonal ini, kita akan melihat ada berapa nilai yang sama jika kristal ini dipegang pada diagonal ini dan diputar. Oke, yang pertama kita akan berpatokan pada bidang yang ini. Oke. 1, 2, kita dapat 1 bidang. 3, 4.
pada putaran terakhir atau putaran keempat kita menemukan bidang yang seperti ini lagi. Artinya pada diagonal yang pertama ini kita menemukan dua bidang, yaitu bidang yang ini memiliki dua kenampakan yang sama. Selanjutnya pada diagonal yang kedua. Pada diagonal yang kedua kita juga akan memutar sebanyak 360 derajat untuk melihat apakah ada kenampakan yang sama. Pada diagonal kedua ini kita akan berpatokan pada bidang yang ini. Baik, kita akan putar 1, 2, kita mendapatkan satu bidang, 3, 4, kita mendapatkan satu bidang lainnya. Artinya dua diagonal ini memiliki dua kenampakan yang sama. Selanjutnya kita akan melihat perpotongan dari kristal ini. Untuk perpotongan dari kristal ini ada 5 yang simetris dan 4 yang tidak simetris atau plane. Untuk yang simetris sendiri atau mirror itu dia dipotong yang pertama secara vertikal, yang dipotong seperti ini. Pertama 1, 2, dipotong pada diagonalnya, dipotong pada diagonal 3, pada diagonal yang di atas sini sama di bawah sini, 4 yang di atas sini sama di sini, dan terakhir 5 dipotong secara horizontal pada sumbu A dan B. Selanjutnya untuk plane. Untuk plane-nya sendiri ia dipotong pada diagonalnya. Misalnya pada diagonal ini ia dipotong ke diagonal yang di bawah sini. Selanjutnya untuk diagonal yang di samping sini, dia dipotong ke diagonal yang di bawah sini. Sudah ada dua plane atau dua perpotongan yang tidak simetris. Untuk perpotongan ketiga, ia dipotong dari sini dan akan memotong sumbu di bawah sini. Diagonal di bawah sini. Selanjutnya pada bagian yang ini dia akan memotong diagonal pada bagian ini. Artinya ada 4 perpotongan yang tidak simetris atau ada 4 plane. Untuk dapat dengan mudah mengetahui bahwa suatu kristal itu memiliki plane atau tidak, kita dapat lihat dari diagonalnya. Misalnya diagonal bagian luar itu di sini 1, 2, 3, 4. 4 artinya ia memiliki 4 plane, yaitu bagian sini, di sini, di sini, di sini, yang dipotong pada bagian belakang yaitu bagian di sini, di sini, di sini, dan di sini. Untuk perpotongan mirror atau simetrisnya itu ada 5, sehingga dinotasikan dengan 5M, dan untuk plane-nya tadi dia ada 4 dan dinotasikan dengan P. Dan dia memotong titik pusat sehingga dinotasikan dengan point centrum. Simetrinya terbagi menjadi 2, yaitu Hermann-Manguin dan Schoenflies. Bagian pertama Hermann Manguin, ia menjelaskan mengenai 3 bagian. 3 bagiannya itu, bagian yang pertama itu menjelaskan ada tidaknya perpotongan pada sumbu A, dan yang kedua sumbu B, dan yang ketiga sumbu C. Pada sumbu A, jika ia dipotong terdapat 2 kenampakan, yaitu bagian atas dan bagian bawah yang memiliki 2 kenampakan yang sama sehingga tertulis sebagai 2M. Sama halnya dengan bagian B, dan pada sumbu C juga jika dipotong ia memiliki 2 kenampakan yang sama, yaitu bagian atas dan bagian bawah sehingga dinotasikan dengan 2M. Untuk Schoenflies-nya sendiri dia dinotasikan dengan D2H. Mengapa dinotasikan dengan D2H? Karena dalam hal ini sumbu lateral atau sumbu AB dia bernilai 2 sehingga dinotasikan dengan D, dan untuk 2-nya sendiri ia diambil dari kenampakan pada sumbu C yaitu 2, dan hanya sendiri dia diambil dari perpotongan yang terdapat pada bidang kristal ini, di mana pada bidang kristal ini terdapat 3 perpotongan, yaitu vertikal, diagonal, dan horizontal. Sekian video yang dapat saya berikan. Jika ada salah kata saya mohon dimaafkan, dan untuk akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Untuk Schoenflies-nya sendiri dia dinotasikan dengan D2H. Mengapa dinotasikan dengan D2H? Karena dalam hal ini sumbu lateral atau sumbu AB dia bernilai 2 sehingga dinotasikan dengan D, dan untuk
duanya sendiri ia diambil dari kenampakan pada sumbu C yaitu 2, dan hanya sendiri dia diambil dari perpotongan yang terdapat pada bidang kristal ini, di mana pada bidang kristal ini terdapat 3 perpotongan yaitu vertikal, diagonal, dan horizontal. Sekian video yang dapat saya berikan. Jika ada salah kata, saya mohon dimaafkan. Dan untuk akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.